Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya seperti yang kita rasakan pada saat ini. Tak lupa pula kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga kepada zaman pada saat ini. Yang terhormat Bapak Tony Iswandi selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 dan teman-teman yang saya hormati. Baiklah, kami di sini kelompok 9 ingin mempresentasikan materi kami yaitu pengujian terhadap pendapatan dan beban. Yang mana kelompok kami itu terdiri dari Irna Dewi, Rizka Ananda, dan Gian Atika. Langsung saja kita masuk pada materi pertama yang akan dibacakan oleh Irna Dewi. Baiklah, perkenalkan nama saya Irna Dewi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan, yaitu pendapatan adalah kenaikan pertambahan laba yang berasal dari kegiatan suatu perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam satu moneter. Secara garis besar, konsep pendapatan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu yang pertama itu menurut ilmu ekonomi. Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Menurut ilmu akuntansi, yang kedua itu menurut ilmu akuntansi. Ada beberapa pandangan. Yang pertama itu menurut Patton. Pendapatan merupakan produk dari suatu perusahaan. Yang kedua menurut Committee on Accounting CAPCAT and Standard of the American Accounting Associates. Pendapatan adalah pernyataan moneter dari seluruh produk dan jasa yang ditransfer oleh suatu perusahaan kepada pelanggan selama periode tertentu. Selanjutnya, karakteristik pendapatan. Karakteristik pendapatan yang pertama itu sumber pendapatan. Sumber pendapatan bisa berasal dari berbagai hal seperti gaji di pekerjaan, pendapatan dari suatu usaha atau investasi, royalti dari karya intelektual, dan lain-lain. Yang kedua adalah produk dan kegiatan utama perusahaan. Produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan atau ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen atau pasar. Sedangkan kegiatan utama perusahaan adalah aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi, memasarkan, dan menjual produk atau jasa tersebut. Serta segala upaya yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga adalah jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan. Jumlah rupiah pendapatan mengacu pada total pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Diukur dalam mata uang rupiah, sedangkan proses penandingan mengacu pada upaya untuk membandingkan jumlah pendapatan seseorang atau suatu entitas dengan standar tertentu, seperti pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup atau standar pendapatan nasional. Baik, itu materi yang saya bacakan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Irna. Materi selanjutnya yaitu yang akan dibacakan oleh Rizka Ananda. Kepada Rizka, dipersilakan. Baik, saya Rizka Ananda akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni pengukuran pendapatan. Pada pengukuran atas pendapatan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Yang kedua, jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pengguna aset tersebut. Yang ketiga, pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Dan yang terakhir,
Bila barang atau jasa dipertukarkan atau barter, untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Materi selanjutnya yakni pengidentifikasian transaksi. Pengidentifikasian transaksi, yang pertama penjualan barang. Penjualan barang bisa diartikan pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama syarat-syaratnya yakni yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Artinya, penjual tidak lagi tahu menahu mengenai manfaat dan risiko atas barang yang dijual. Hal ini melalui kesepakatan dengan pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Maksudnya, penjual tidak lagi merawat, mengatur, dan tindakan lainnya terhadap barang yang telah dijual. Yang ketiga, yakni jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas tersebut. Dan yang terakhir, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Materi selanjutnya yakni pengungkapan pendapatan. Pengungkapan pendapatan, yang pertama entitasnya mengungkapkan yakni yang pertama kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Maksudnya di sini ialah kebijakan akuntansi yang digunakan tersebut harus mendapatkan pengakuan pendapatan dengan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa pada periode tertentu. Yang kedua, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari yang pertama penjualan barang, yang kedua penjualan jasa, yang ketiga bunga, yang keempat royalti, dan yang kelima dividen. Yang ketiga atau yang terakhir, jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizka Ananda. Materi selanjutnya yang akan saya bacakan sendiri. Selanjutnya ialah beban. Yang pertama, pengertian beban. Beban dapat didefinisikan sebagai aliran keluar terukur dari barang atau jasa, yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba atau sebagai penurunan dalam aktiva bersih, sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomis dalam menciptakan pendapatan atau pengenaan pajak oleh badan pemerintah. Beban dalam artian luas termasuk semua biaya yang sudah habis masa berlakunya, yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Yang kedua ialah karakteristik beban. Karakteristik beban ada 3. Yang pertama, penurunan aktiva, operasi utama yang berkesinambungan, dan kenaikan kewajiban. Jenis beban ada 3. Yang pertama ialah beban penjualan, beban administrasi dan umum dan beban lain-lain. Selanjutnya yang keempat ialah pengungkapan beban. Yang pertama, adanya penurunan aktiva yang digunakan oleh perusahaan, misalnya aktiva tetap. Yang kedua, adanya proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, adanya kewajiban perusahaan terhadap karyawan, misalnya pembayaran gaji dan upah. Yang keempat, adanya kewajiban perusahaan tanpa diiringi dengan perolehan aktiva, misalnya garansi produk dan pembayaran bunga pinjaman. Yang kelima ialah pengukuran beban. Pengukuran beban juga ada 3. Yang pertama, cost historis. Yang kedua, cost pengganti. Dan yang ketiga, setara kas. Yang keenam ialah penyajian beban.
penyajian beban ada 2, yaitu single step atau langkah tunggal. Yang kedua ialah multi step atau langkah ganda. Materi selanjutnya ialah audit atas pendapatan dan beban. Yang materinya audit atas pendapatan dan beban ada 6. Yang pertama, kesesuaian antara periode pendapatan dan beban diperlakukan untuk menentukan hasil yang benar. Yang kedua, penerapan prinsip akuntansi yang konsisten dalam beberapa periode, penting untuk perbandingan. Yang ketiga, prosedur analisis. Yang keempat, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang kelima, pengujian perincian saldo akun dan analisis beban. Yang keenam, pengujian perincian saldo dan alokasi. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 9. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.